Ada 3 kabar gembira dari Kemensos dan juga pemerintah untuk semua penerima bansos, khususnya bagi para KPM yang sedang menanti-nanti pencairan PKH dan BPNT untuk tahap yang kedua, di mana mulai besok juga akan ada 3 bansos yang dipastikan akan cair serentak. Dan yang pastinya, saldonya sudah bisa dicairkan. Nah, seperti apa informasinya? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, sahabat sosial. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah berada di awal bulan Mei tahun 2026. Di mana pada awal bulan Mei ini merupakan hari-hari pencairan bantuan sosial reguler seperti bantuan program, keluarga harapan atau PKH dan juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk tahap yang kedua, yaitu untuk alokasi April, Mei, dan Juni. Dan kabar gembiranya lagi bahwa Kemensos telah resmi mengumumkan di awal bulan Mei, tepatnya pada tanggal 4 besok akan ada 3 bansos yang dipastikan akan cairkan serentak. Ada yang dicairkan di kartu KKS merah putih dan ada juga yang dicairkan melalui pencairan PT Pos Indonesia dan titik komunitasnya. Jadi kalau kalian adalah penerima bansos yang sedang menunggu pencairan tahap yang kedua, pastikan simak video ini hingga selesai dan jangan di-skip agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Nah, sahabat sosial, di awal bulan Mei ini banyak sekali kabar yang menggembirakan ya, terutama terkait dengan pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap yang kedua. Bahkan saat ini sudah ada beberapa wilayah yang terpantau sudah mulai bertahap melakukan pencairan kedua bansos reguler ini. Namun yang perlu diketahui juga oleh sahabat sosial bahwa ternyata pencairan bansos tahap 2 ini berbeda dengan pencairan tahap 1 kemarin, di mana berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial bahwa untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua ini akan diprioritaskan terlebih dulu kepada para KPM yang berada di desil 1 hingga desil 2 saja. Nah, setelah desil 1 hingga desil 2 sudah kebagian bansos semua, maka pemerintah akan melanjutkan untuk pencairan bansos kepada para KPM yang berada di desil 3 hingga desil 4. Maka dari itu penting sekali bagi sahabat sosial untuk mengetahui berada di desil berapa. Nah, bagi sahabat sosial yang mau tahu saat ini berada di desil berapa, bisa bertanya langsung ke pendamping sosialnya masing-masing, atau juga bisa mengecek secara mandiri melalui aplikasi atau website resmi dari Kemensos, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Dan pastikan juga sahabat sosial berada di desil 1 hingga desil 4, ya. Karena untuk bansos di tahun 2026 ini sudah tidak dicairkan lagi ke masyarakat yang berada di desil 5 hingga seterusnya. Nah, desil itu apa sih? Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dari yang paling miskin sampai yang paling sejahtera. Dari yang sangat miskin, kemudian miskin, hampir, miskin, rentan miskin, pas-pasan, hingga menengah ke atas. Ada beberapa hal yang sebagai indikator untuk menentukan rendah tingginya desil. Salah satunya yaitu pendapatan dan pengeluaran. Berikut ini ada salah satu tabel yang menjadi indikator desil. Teman-teman wajib memperhatikan. Siapa tahu desil sahabat sosial naik dan berdasarkan indikatornya. Ini menurut teman-teman tidak sesuai. Maka bisa minta revisi lagi ke pendampingnya agar desilnya bisa rendah lagi. Untuk desil 1 yaitu dalam kategori miskin ekstrim atau sangat miskin, dengan total pengeluaran per kapita per bulan, yaitu sebesar Rp500.000. Nah, artinya per kapita ini per orang ya, bukan per keluarga. Jadi yang dihitung satu orang bukan satu keluarga. Kemudian untuk desil 2, yaitu dalam kategori miskin, dengan total pengeluaran sebanyak Rp500.000 hingga Rp650.000. 5 per kapita. Lalu untuk desil 3 ini untuk rentan miskin ya, yaitu dengan pengeluaran sebanyak Rp650.000 hingga Rp800.000. Sedangkan untuk desil 4 dalam kategori menengah ke bawah, yaitu dengan pengeluaran sebesar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Dan untuk desil 5 hingga seterusnya, ini sudah tidak diprioritaskan, lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, coba sahabat sosial, cek lagi desilnya masing-masing, sesuai atau tidak dengan tabel tersebut. Nah, kemudian, selain beracuan pada desil, dan desil 1 hingga desil 2,
yang akan dapat pencairan terlebih dulu. Pemerintah juga akan memprioritaskan KPM yang memiliki komponen lansia dan disabilitas berat. Jadi, kalau sahabat sosial memiliki kedua komponen tersebut, kemungkinan besar akan dapat pencairan terlebih dulu walaupun berada di desil 3 atau desil 4. Jadi sudah paham ya sahabat sosial. Kemudian kabar gembira selanjutnya, ini terkait dengan pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap yang kedua. Di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk kedua bantuan reguler ini sudah dipercepat prosesnya. Bahkan berdasarkan pantauan kami di aplikasi 6NG Online per hari ini, terpantau progres dan prosesnya ini sangat bervariasi. Baik untuk bantuan PKH maupun BPNT. Ada yang statusnya masih dalam proses verifikasi rekening. Ada juga yang sudah berhasil cek rekening. Kemudian ada yang sudah proses SPM atau surat perintah membayar. Dan juga ada yang statusnya sudah berhasil SPM. Bahkan sudah ada yang statusnya mulai proses SP2D atau surat perintah pencairan dana. Terutama bagi Bank BSI ya, yaitu untuk daerah Aceh dan sekitarnya. Nah, sahabat sosial, memang ya untuk saat ini bantuan PKH dan BPNT tahap yang kedua ini masih belum dicairkan. Tapi kabar gembiranya bahwa proses pencairannya ini semakin dipercepat dan diprediksikan akan segera cair merata awal bulan Mei ini. Maka dari itu, mari kita doakan saja untuk proses-prosesnya ini bisa berjalan lancar, sehingga bantuan bisa segera tersalurkan. Kemudian kabar gembira yang selanjutnya, bahwa pemerintah mulai besok akan mencairkan 3 bansos secara serentak. Bansos tersebut salah satunya, yaitu bantuan pangan beras 20 kilo dan minyak goreng sebanyak 4 liter. Di mana saat ini pemerintah bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional sedang menuntaskan pencairan bantuan beras dan minyak goreng. Untuk tahap yang pertama, jadi bagi sahabat sosial yang hingga saat ini masih belum dapat pencairan kedua, bantuan tambahan tersebut. Saat ini masih ada kesempatan dapat pencairan ya. Dan saya doakan semoga yang belum dapat bantuan beras dan minyak goreng segera dapat pencairan juga. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Nah kemudian, setelah pencairan tahap yang pertama ini sudah dinyatakan selesai, maka pemerintah akan memproses untuk pencairan tahap yang kedua, yaitu untuk alokasi April dan Mei. Dan para penerima manfaatnya juga akan mendapatkan pencairan beras sebanyak 20 kilo dan minyak goreng sebanyak 4 liter juga. Kemudian, selain kedua bantuan tambahan tersebut, mulai pemerintah juga akan menyalurkan bantuan program Indonesia Pintar atau yang sering disebut dengan bantuan PEP anak sekolah yang dicairkan untuk anak sekolah TK, SD, SMP, dan SLTA sederajat. Maka dari itu, bagi sahabat sosial yang memiliki kartu Indonesia Pintar, silahkan dicek saldonya. Siapa tahu sudah ada saldonya. Karena saat ini untuk bantuan, PIP anak sekolah ini juga sudah terpantau mulai cair merata. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.